Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Temu Kembali Informasi Buku berbasis model probabilistik BM25. Di sini terdapat 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Adi Atma Yusuf Arabi dengan NPM 231705104, lalu ada Bram Ahim Salafayet dengan NPM 231705142, lalu ada Dilvio Ferlianda dengan NPM 231705135, dan saya sendiri Lutfia Rahmasolia dengan NPM 231705151, dan terakhir ada Salsa Nabila dengan NPM 23170511010. Yang melatar belakangi proyek ini adalah karena pertumbuhan buku digital yang semakin pesat, sehingga pengguna kesulitan menemukan buku yang sesuai dari ribuan koleksi yang tersedia, dan diperlukan sistem yang mampu melakukan pencarian secara cepat dan relevan. Dalam sistem temu kembali informasi, dapat digunakan untuk menemukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu metode yang kami pilih adalah BEM25 karena efektif dalam menghitung relevansi dokumen terhadap query. Rumusan masalah yang melatar belakangi proyek ini adalah yang pertama ada bagaimana membangun sistem pencarian buku menggunakan Goodreads Bestbook Dataset, lalu bagaimana menerapkan metode BM25 dalam menentukan relevansi dokumen, dan terakhir adalah bagaimana mengevaluasi performa sistem menggunakan metrik evaluasi retrieval. Untuk tujuannya sendiri adalah pertama adalah membangun sistem temu kembali informasi untuk pencarian buku, mengimplementasikan metode BM25 pada proses retrieval, dan mengevaluasi performa sistem menggunakan Precision 3, Precision 5, MFPN, dan NDCG5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini lanjut ke dataset, di mana dataset yang kami gunakan berjudul Goodreads Bestbooks dataset yang bersumber dari Kaggle. Dengan total data bukunya ada 35.894. Nah, atribut yang kita gunakan itu ada 5. Ada judul buku, penulis, genre, rating, dan juga deskripsi buku. Di mana nantinya dataset ini digunakan karena memiliki jumlah data yang besar dan informasi yang lengkap, sehingga kami merasa cocok untuk analisis serta pengembangan sistem rekomendasi buku. Next. Lalu di sini ada metodologi dan alur penelitian. Di sini ada 10 alur penelitian, di mana yang pertama itu kita cari dulu datasetnya. Dan dataset yang kita gunakan tadi bersumber dari Kaggle. Lalu yang kedua kita validasi datasetnya, di mana kita di sini mengecek atribut datanya, lalu memfilter deskripsi minimal 100 kata. Dan yang ketiga itu ada pre-processing data, di mana di sini kita melakukan cache folding, cleaning, tokenization, dan stop word removal. Lalu yang keempat ada pembentukan korpus, di mana di sini kita menggabungkan antara judul buku, penulis, genre, dan juga deskripsi bukunya tadi. Nah, yang kelima itu indexing dengan BM25, yang dimana di sini kita membangun indeks dari BM25 itu. Lalu yang keenam ada input query user, di mana nanti user memasukkan query atau kata kuncinya. Lalu yang ketujuh ada preprocessing query, di mana query yang tadi diproses dengan tahapan preprocessing yang sama. Lalu yang kedelapan itu ada perhitungan relevansi BM25, di mana BM25 ini nanti menghitung skor relevansi antara query dan seluruh dokumen. Lalu yang ke-9 ada ranking hasil pencarian, di mana nanti dokumennya diurutkan berdasarkan skor relevansi yang tertinggi. Dan terakhir itu ada evaluasi sistem. Next. Nah, di sini itu ada tahapan pre-processing text-nya, di mana yang pertama kita melakukan cache folding, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Tujuannya itu nantinya agar kata yang sama tetap memiliki perbedaan huruf besar dan kecil, seperti book yang B-nya besar, itu nanti menjadi book yang B-nya kecil, yang dianggap sama oleh sistem. Lalu yang kedua kita akan cleaning. Di sini untuk cleaning itu menghapus elemen yang tidak diperlukan seperti URL, tag HTML, angka, simbol, dan tanda baca. Nah, langkah yang di sini ini dilakukan agar nantinya data menjadi lebih bersih dan fokus pada informasi yang penting. Lalu yang ketiga ada tokenization, di mana yaitu kita memecah teks menjadi kata-kata atau token. Misalnya kalimat Harry Potter is amazing. Nantinya akan dipecah menjadi beberapa token seperti Harry, Potter, is, dan amazing. Lalu yang terakhir ada stop word removal, yaitu kita menghapus
kata-kata umum yang sering muncul tetapi tidak memiliki makna penting dalam analisis, misalnya seperti the, and, of, is, dan kata umum lainnya. Next. Nah, selanjutnya ada pembentukan dari korpus. Di sini korpus itu tadi ada 5, ada atribut book title, book authors, genre, book rating, dan juga book description. Nah, tujuannya ini nanti memperkaya representasi dokumen dan juga meningkatkan kualitas dari pencarian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada rumus matematika yang dimana ini merupakan formula dari BM25 yang merupakan mesin utama atau algoritma di balik sistem pencarian buku yang kami buat. Di sini terdapat 3 faktor utama, yaitu yang pertama ada frekuensi kata atau term frekuensi. Semakin sering kata kunci pencarian muncul di judul atau deskripsi buku, skornya akan makin tinggi. Namun hebatnya lagi dari BM25 memberi batas maksimal. Jadi kalau ada buku yang sengaja mengulang-ulang satu kata secara spam, skornya tidak akan terus naik secara tidak masuk akal. Selanjutnya ada faktor kedua, itu adalah bobot keunikan kata. Rumus ini pintar. Jika pengguna mencari kata yang langka atau spesifik, sistem akan memberikan nilai bobot yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kata-kata pasaran yang sering muncul di mana-mana. Selanjutnya ada faktor ketiganya, itu adalah panjang dari dokumen. Di sini yang jadi pembeda utamanya, rumus ini menyeimbangkan skor agar buku yang deskripsinya pendek tidak kalah bersaing dengan buku yang deskripsinya sangat panjang. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada proses pencarian. Di sini ada di bagian sebelah kiri itu adalah tahapan. Jadi yang pertama itu adalah user memasukkan query. Nah, di sini kami contoh menggunakan kata Harry. Selanjutnya query di processing. Selanjutnya BM25 menghitung skor relevansinya. Selanjutnya lagi ada dokumen di ranking berdasarkan skor yang didapat. Yang terakhir adalah hasil pencarian ditampilkan kepada pengguna. Nah, di sebelah kanan adalah output dari hasil pencarian dari kata query yang kita tulis tadi, itu adalah Harry. Oke, bisa next. Nah, di sini kita ada lagi selain menggunakan contoh query-nya itu adalah Harry, yang ini kita menggunakan Shopee. Dengan cara pencariannya itu sama seperti tadi, dan hasil outputnya ada di bagian sebelah kanan. Oke, next selanjutnya evaluasi sistem. Nah, di sini precision mengukur relevansi pada 3 hasil teratas. Pas itu ada precision at 5 yang mengukur relevansi pada 5 hasil pertama. Saja ada average precision atau AP. Di sini adalah mengukur kualitas ranking untuk satu query. Semakin tinggi average precision yang didapat, maka semakin baik. Selanjutnya ada NDCG at 5. Di sini adalah apakah dokumen relevansi muncul di posisi atas atau tidak. Next. Di sini ada hasil evaluasi. Di sini hasil terbaik dari evaluasi sistem adalah di query key 6. Dan AP-nya adalah 0,8667 dan NDCG at 5-nya adalah 0,9469. Oke, next bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di kesimpulan. Nah, dari presentasi yang ditampilkan teman saya tadi, dapat disimpulkan sistem STKI berbasis BM25 berhasil dibangun. Lalu, sistem mampu melakukan processing, indexing, retrieval, dan ranking dokumen. Serta BM25 berhasil menemukan dokumen yang relevan terhadap query pengguna. Lalu, nilai MAP-nya sebesar 0,3081 yang menunjukkan sistem sudah mampu melakukan retrieval dengan cukup baik. Selanjutnya, ada pun saran pengembangan yang kami simpulkan, yakni 1. Menambahkan stemming atau lemmatization. 2. Menambahkan jumlah query ground truth, lalu menggunakan metode berbasis semantic retrieval seperti BRT, lalu syntax transformer, dan terakhir mengembangkan sistem menjadi aplikasi berbasis web. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Bram, untuk demo dari hal yang sudah kami buat ini, project yang kami buat.
Baik, selanjutnya itu ada di dalam program kaitan daripada kelompok kami, di mana sesuai dengan yang dijelaskan rekan-rekan saya, ada tahap mengulikan dataset. Kami menemukan dataset yaitu tentang data-data buku gitu. Jadi sebelumnya ada data mentah di dalam dataset yang kami gunakan, sehingga setelah sampai di tahap cleaning itu didapatkanlah sebuah korpus gitu. Jadi penggabungan daripada dokumen-dokumen seperti itu. Lalu setelah didapatkan korpus, maka dilakukanlah pre-processing data gitu. Jadi dari data mentah, yang sudah kami dapatkan, kami melakukan pre-processing menggunakan metode scaffolding, cleaning data, tokenization, dan stopword removal gitu. Jadi mengapa kami gunakan itu? Karena dasar daripada proyek ini itu adalah dengan melakukan scaffolding atau terus juga itu ada cleaning kalimatnya atau dokumennya dan dilokalisasi, lalu dilakukanlah stopword removal gitu. Dan di dalam program ini, setelah dilakukan load data, diambil data daripada dataset, lalu diproses di dalam program di sini, di mana dia melakukan scaffolding, cleaning, normalisasi spasi, dan tokenisasi NLTK gitu. Dan juga yang terakhir ada stopword removal. Jadi kenapa dilakukan keempat metode ini? Karena di dalam dokumen yang sudah di dalam dokumen mentah yang kami gunakan sebagai dataset itu banyak terdapat kalimat-kalimat yang masih berhuruf kapital, dan juga masih banyak kalimat yang tidak digunakan. Contohnya seperti is ataupun are dan lain-lainnya lah, kata-kata yang sebenarnya jarang diketikkan di dalam search engine seperti itu. Maka dilakukanlah 5 metode untuk membersihkan dataset itu sendiri. Maka setelah didapatkan dataset yang sudah digabungkan menjadi sebuah korpus gitu di sini, setelah dilakukannya pembersihan data, maka didapatlah korpus yang berikut ini seperti itu. Setelah didapatkan korpus, maka kami membuat sebuah ground truth atau sebuah dokumen pembanding untuk dilakukan perbandingan begitu. Setelah berikut ini untuk dokumen bertipe JSON untuk membandingkan apakah model yang kami buat ini itu cocok ataupun berhasil untuk menemukan dokumen-dokumen berdasarkan satu kata ataupun beberapa kata di kolom pencarian atau di search engine seperti itu. Setelah dilakukan di loadnya ground truth, maka dilanjutkan lagi ke dalam pembuatan engine-nya si BM2 gitu, BM25 begitu. Nah, setelah dilakukan beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, maka dilakukanlah evaluasi, dan juga berikut ini adalah hasil daripada program yang kami buat begitu. Kita tunggu beberapa detik lagi untuk hasil yang diinginkan begitu. Jadi di sini dapat dilihat kalau misalnya program itu menemukan sekitar 35.894 dokumen dalam dataset korpus begitu yang sudah diproses. Nah, kurang lebihnya kan tampil disajikan di dalam table begini. Nah, jadi mean average precision-nya itu mendapatkan skor 0,3081 dan average precision daripada 3 begini.
dari tiga yang dicari itu sekitar dari 3 dokumen yang dicari itu didapatkanlah skor seperti ini gitu, 0,2667. Jadi belum mendapatkan hasil yang lebih baik dikarenakan metode BM25 itu memang tidak didesain bukan tidak didesain untuk mendapatkan sepresisi itu begitu. Jadi dapat dilihat di dalam tabel yang memiliki 5 kolom, bahwasanya dari ground truth ada 10 ground truth yang sudah kami buat. Di sini ada 10 ground truth atau perbandingan tabel perbandingan gitu. Maka dari 3 dokumen yang dicari, maka itu mendapatkan hasil yang ada di kolom ketiga ini. Ya, di kolom kedua ini gitu. Ada yang hasilnya 0,000, ada hasilnya yang 0,6667 begitu. Kurang lebih perbandingannya seperti itu. Dan juga untuk kecepatan mesin BM25 itu dapat dilihat di kolom keempat yang di baris bawah begini. Untuk demonstrasinya dari sistem atau program yang kami buat itu dapat kita coba sebuah kata kunci, misalnya di dalam buku kita ingin mencari buku yang bertipe magic begitu. Kita tekan enter. Nah, dia bakal memunculkan ini daripada satu kata yang diterima oleh program itu, dia bakal memprosesnya lalu membandingkan ataupun dia mencari sebuah dokumen yang punya banyak indexing magicnya begitu. Kurang lebih hasilnya ada disajikan oleh tabel yang ada di dalam layar gitu. Jadi buku dengan judul A Spell for Chameleon itu memiliki skor yang paling tinggi gitu untuk sebuah kata yang menuliskan magic begitu. Dan lagi kalau kita tes lagi untuk kata spesifik, misalnya Pakai contoh yang tadi aja. yang mana? Iya, yang itu. Yang mana? Ini Harry Potter? Iya, Harry-nya aja. Soalnya kan tadi di PPT kita pakai output yang itu. Kita coba pakai kata Harry. Oke, boleh. Harry. Misalnya kita mau cari sebuah namanya Harry. Nah, maka didapatkanlah sebuah judul buku yang berjudulkan Harry Potter and the Deathly Hallows gitu, kurang lebih. Dan karena dalam buku yang berjudulkan ini itu mendapatkan skor dengan ranking 9,411 dari kata Harry yang ditentukan oleh pengguna begitu kurang lebihnya. Mungkin penjelasan singkat daripada program yang kami buat kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya adalah program TFDF yang menggunakan model BM25 ini itu digunakan untuk mencari atau bukan mencari, mengindeks sebuah atau beberapa kalimat yang diinputkan begitu kurang lebihnya. Jadi memang belum cukup memuaskan untuk skor yang ada di dalam sini, dikarenakan mungkin ada beberapa hal yang tidak dikenali begitu oleh BM25. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bram yang telah mendemokan langsung sistem temu kembali informasi buku berbasis BM25 yang telah dibangun. Dari demo tersebut, kita bisa melihat bagaimana sistem mampu memproses query yang dimasukkan pengguna, menghitung skor relevansi menggunakan BM25, dan menampilkan hasil pencarian yang sudah diurutkan berdasarkan relevansinya. Demikian, kami akhiri presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.